Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Mencari Kebenaran. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa kali ini saya akan memberikan sebuah tayangan kepada Anda semua, dan di sini adalah Pasha Ungu ikut mengomentari polemik nasabah Alawi. Dan biar tidak panjang lebar, mari kita bersama-sama mendengarkan statement, komentar atau tanggapan yang disampaikan oleh Pasha Ungu terhadap polemik nasabah Alawi. Mari kita mulai videonya dari sekarang. Kalau ngaku-ngaku apa yang kalian jawab depan Rasul? Apa urusannya sama saya? Itu dosa mereka, orang-orang yang mengaku. Tidak ada urusannya sama saya. Jangankan mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, berdusta atas nama Rasul dalam hadis. Rasul sendiri yang bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkanlah kursinya di neraka jahanam. Saya hanya menggunakan naluri saya sebagai manusia. Lebih baik saya salah dalam mencintai sesuatu dibandingkan saya harus salah dalam membenci sesuatu yang saya tidak ketahui fakta kenyataannya. Jauh lebih bijak Pasha Ungu. Masa sekelas Rhoma Irama yang sejak dari muda itu berjuang demi kebenaran, demi agama, kok tiba-tiba sekarang ini tergelincir, terjerumus ke dalam lembah yang hitam, begitu istilahnya ya. Ibaratnya panas setahun, habis kena hujan sehari. Jadi kebaikan yang dulu dirintisnya sejak dari muda, bahkan berjuang lewat partai politik menentang Orde Baru, itu semua Bang Haji lakukan. Tapi sekarang tidak ada ombak, tidak ada angin, tiba-tiba masuk ikut-ikutan ya, menyebarkan aib seseorang. Coba kita dengarkan video ini. PKI yang mana? Ketua Umum PKI itu Aidit Ba'alawi. Musuh Ba'alawi. PKI yang mana? Justru negeri Yaman, menurut berita yang tersiar di seluruh dunia, adalah negara komunis satu-satunya di Timur Tengah. Luar biasa, semangat kebencian terpancar di raut wajah beliau. Walaupun kerap kali beliau menyampaikan bahwa ini bukan atas dasar kebencian, ini bukan karena kebencian kepada para habaib. Lalu karena apa kalau bukan karena benci? Amar ma'ruf nahi mungkar, menutup aib orang lain itu adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan menyebarkan aib itu adalah dosa besar. Tapi kalau hanya berbicara tentang musuh dan di-edit, mungkin itu masih ditolerir oleh agama. Tidak ada masalah menceritakan orang yang dalam tanda kutip tidak baik, begitu ya. Tapi mengaitkan dengan Ba'alawi, menyandarkan di-edit dan musuh itu kepada Ba'alawi, atau sebaliknya Ba'alawi disandarkan kepada di-edit dan musuh, ini adalah sesuatu yang sangat naif, karena ini menyakiti hati para habaib di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Kan begitu. Lalu apa perbedaan nahi mungkar dengan menyebarkan aib? Itu beda. Kalau nahi mungkar ini begini, umpama ada orang berzina ya, sudah terjadi perzinahan, maka agama memerintahkan untuk menutup. Agama memerintahkan kita untuk menutup aib itu. Jangan disebarkan, oh itu berzina, jangan. Tutup saja, itu aib orang lain gitu. Tapi kalau perzinahan itu belum terjadi dan dilihat oleh kita di depan mata, belum terjadi perzinahan, stop, kamu jangan berzina. Itu namanya nahi mungkar. Atau menutup tempat-tempat prostitusi umpamanya ya, itu bagian dari nahi mungkar ya. Tutup ya, digusur, tutup tempat prostitusi, ditutup, itu bagian dari nahi mungkar. Tapi kalau kita tidak mampu menutupnya, kita tidak boleh bercerita secara personal individu, itu pelacur, ini wanita tunasusila, tidak boleh. Kita tidak usah ikut-ikut menyebarkan hal itu. Lagi pula persoalan DNI dan musuh itu bukan persoalan nasab ya. Ini apa yang diceritakan oleh Bang Haji Rhoma Irama tidak ada hubungannya dengan nasab seseorang ya. Tentang PKI itu adalah soal perilaku, soal perbuatan, soal pilihan hidup ya. Sama saja dengan dulu ada seorang mubaligh cantik dari Jawa Timur yang menceritakan tentang Ridho Roma ya, bagaimana Bang Haji Rhoma Irama ini menyerukan untuk menjauhi narkoba, tapi anaknya kan begitu kan ceritanya. Nah, apakah karena Ridho itu tersandung hukum lalu dipenjara, nasabnya putus dengan Bang Haji? Tidak ya, nasab tetap nasab, perilaku adalah perilaku, perbuatan adalah perbuatan. Makanya antara Nabi Nuh dengan putranya Kan'an itu sudah sama-sama maklum kan begitu. Antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya, atau Nabi Muhammad dengan pamannya Abu Lahab dan lain sebagainya. Nasab ya tetap nasab, perbuatan ada perbuatan. Jadi bedakan, tidak sinkron. Kalau ada orang yang
menyelidiki nasab para sahabat Alawi, para habaib, apakah nyambung kepada Rasulullah, karena ini perbuatannya kok begini. Itu hanya sebagai kedok saja, sebagai alasan saja, ya. Karena tidak ada manusia yang maksum kecuali para nabi. Tidak ada jaminan bahwasanya keturunannya itu semuanya masuk surga, tidak. Jadi jangan buat-buat alasan gitu. Sama juga ada pengasuh pesantren yang berbuat hal-hal yang tidak baik kepada santriwatinya sampai di penjara. Itu tidak perlu dites DNA, diselidiki, betulkah ini pengasuh pesantren ini seorang kiai, seorang ulama, betulkah beliau ini keturunan Nabi Adam. Tidak bisa begitu. Perbuatan adalah perbuatan, dan ini berlaku kepada manusia secara umum, kecuali para nabi, itu yang maksud. Jadi apa yang dilakukan oleh Bang Haji Rhoma Irama? Yang pertama adalah menyebar aib, dan ini dilarang oleh agama, ya. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya diri sendiri sehingga tidak sempat mengorek-ngorek aib orang lain. Yang kedua, menghibah, ya. Menghibah, menceritakan sesuatu yang terjadi pada saudaranya, dengan catatan apa yang dikatakan oleh Bang Haji Rhoma Irama itu betul adanya. Artinya memang DNA dan musuh itu adalah dari bangsa Habaib, dari Bani Alawi. Maka itu terjadi penyebaran aib dan ghibah. Kalau itu tidak benar, artinya DNA itu dan musuh itu bukan dari Ba'alawi, maka itu terjadi fitnah, ya. Berarti Bang Haji menyebar fitnah. Dan yang kedua adalah berpotensi terjadinya adu domba. Itu bagaimana prakteknya berpotensi mengadu domba, yaitu orang yang para penggemar Bang Haji di mana-mana yang awalnya tidak tahu menahu tentang Habib, yang awalnya respek, hormat, ta'lim, sekarang menjadi berubah, menjadi benci, bahkan disertai dengan caci maki. Ini fakta. Engkau habaib memalsukan sejarah bangsa Indonesia. Engkau habaib ngajari kami PKI. Engkau habaib bersama-sama Belanda menjajah bangsa Indonesia. Disertai dengan caci maki. Akhirnya apa? Habibnya membalas. Terjadilah pertengkaran. Maka orang yang memulai ini, yang mensponsori, menanamkan kebencian kepada para habaib ini, kepada orang-orang yang awalnya cinta, awalnya bersaudara, awalnya hidup berdampingan, sekarang terjadi kebencian dan terjadi pertikaian di antara mereka, perdebatan, pertikaian di antara mereka. Maka dosanya orang-orang yang bertikai, orang-orang yang mencaci maki itu, dia mendapatkan dosa, dan dosanya juga mengalir kepada orang yang memulai hal ini, yang merintis hal ini. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Orang yang bertikai itu dosa, dan orang yang memantik pertama kali itu juga ikut-ikut dosa. Nah, kembali lagi, saya sebagai penggemar berat, ya, sejak dari kecil, dan saya mewakili para penggemar itu, hampir-hampir tidak percaya kenapa Bang Haji Rhoma Irama sekarang ini begini dan seperti ini. Maka bagus sekali kalau Bang Haji ini mengakui kekhilafannya, mengakui kesalahannya, peralat semua kata-katanya, dan hidup bersaudara, berdampingan lagi dengan para habaib di Jakarta. Maka insya Allah semua para penggemar haji bertakbir, ya, Allahu Akbar, ukhuwah Islamiyah dimulai kembali, kan begitu. Dan kita akan menyenangi lagu-lagu sonita lagi. Saya sendiri sebagai penggemar, ya, malas sekarang mutar lagu-lagu sonita itu, malas, gitu. Terus terang saya jujur, dan ini banyak, silakan adakan survei kalau tidak percaya ke Jawa Timur, malas gitu. Kenapa? Karena hal ini tidak ada hubungannya dengan masalah amar ma'ruf nahi mungkar, dengan meluruskan sesuatu seperti di zaman Orde Baru dulu, ya, mengkritik Orde Baru, memberantas perjudian, memberantas narkoba, itu beda, Pak. Memberantas kemungkaran, pemerintah, ini beda. Urusan nasab itu adalah urusan internal seseorang. Sama halnya dengan Bang Haji Rhoma Irama. Maukah Bang Haji dikorek-korek nasabnya atas keluarga besarnya? Benarkah itu putra Bang Haji yang di mana-mana, istrinya di mana? Betulkah itu? Apakah itu sudah tes DNA? Mari kita undang Bang Haji di podcastnya para habaib. Maukah nggak Bang Haji? Tidak mau, kan? Karena itu adalah urusan internal Bang Haji, dan orang sudah tidak mau tahu urusan itu. Tapi Bang Haji mencampuri, sudah melompat memasuki wilayah pekarangan orang lain. Ini yang menjadi keprihatinan para penggemar Bang Haji. Jadi kalau Bang Haji, ya, mudah-mudahan husnul khotimah. Ini yang ditakutkan Bang Haji, karena banyak kisah para ulama itu yang awalnya khusyuk, yang awalnya alim, ya, ahli ibadah, abid ahli ibadah, tapi tergelincir di akhir hayatnya. Ini yang ditakutkan, ya. Terus terang kami merasa kecewa sebagai penggemar. Saya, Bang Haji, selalu kumpul dengan Bang Haji di Radio Muara dulu, lagi zamannya Bang Nazar Amir, saking ngefansnya kepada Bang Haji Rhoma Irama. Tapi sekarang memutar lagu sonita itu malas. Jadi, dan Bang Haji tidak mendapatkan apa-apa ikut masuk ke dalam wilayah nasab ini. Permasalahan nasab ini tidak besar. Dan Bang Haji mungkin tidak sadar, ya, mungkin, ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sadar atau tidak sadar saya tidak tahu. Bang Haji itu dijadikan wayang gitu loh. Jadi di belakang Bang Haji itu dalangnya itu tertawa, Bang Haji, tertawa geli gitu. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita bersama.
Jadi sekali lagi saya mohon maaf ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Anggap saja ini adalah sebuah masukan, sebuah kritik konstruktif yang mudah-mudahan kedepannya bisa memperbaiki sebelum semuanya Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak, menyaksikan dan juga mendengarkan sebuah tanggapan maupun komentar yang langsung disampaikan oleh Pak Saungo. Dan yang mana beliau mengomentari terhadap polemik nasab yang sampai saat ini belum terselesaikan. Dan kalau kita mendengarkannya dari awal sampai akhir, insya Allah kita akan mendapatkan poin-poin yang sudah disampaikan oleh beliau-beliau, yaitu pada video yang sudah saya tayangkan. Jadi bagaimana tanggapan Anda sebagai netizen yang budiman? Silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan, dan seperti biasa untuk Anda yang baru bergabung di channel ini dan merasa channel ini bermanfaat untuk Anda, silahkan dukung, yaitu dengan cara subscribe, di like, di komen, dan di share, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.